Sahabat Magang, menyambut Dirgahayu Indonesia yang ke-79, kami sebagai generasi muda ingin membagikan semangat belajar melalui Merdeka Belajar. salam Merdeka Belajar, Merdeka Berusaha, magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kanwil 7, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magang. Gimana nih kabarnya teman-teman pada hari ini? Pastinya menjalani aktivitas ini dengan semangat ya Mbak Farah. Pasti happy banget dong. Oke, sebelumnya kita mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri Ferdiansyah, saya adalah mahasiswa dari Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Dan pastinya saya nggak sendirian di sini. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Farah Zulherdani. Saya juga merupakan mahasiswa Program Studi Manajemen dari Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain sih Mas Fikri? Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang magang MBKM dan juga KPPU pastinya. Ya, bener banget. Nah, untuk pembahasan pertama, kita mau ngebahas mengenai magang MBKM internal. Magang MBKM internal itu apa? Oke, sebelumnya kita mau membahas terkait dengan magang MBKM internal dari Program Studi Manajemen. Oke, jadi program MBKM internal merupakan program yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya di jurusan manajemen untuk mendapatkan kesempatan melakukan program magang. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelum magang ini kan kita udah berkuliah Selama 4 semester iya, ya, betul benar, sekali. 2 tahun nih. Nah, selama 2 tahun ini kan kita akan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan, dan juga wawasan. Nah, harapannya melalui magang ini kita dapat mengimplementasikan dan juga mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Betul, dan magang juga menjadi salah satu solusi bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman terjun langsung di dunia kerja, Mbak Farah. Nah, salah satu lembaga pemerintah yang bekerja sama dengan MBKM internal adalah KPPU. Jadi KPPU merupakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi teman-teman di sini berbeda ya dengan KPU. Kalau KPU itu kan pemilihan umum, betul sekali. Kalau KPPU itu kan Beda lagi, itu ada pengawas persaingan benar. usaha. Jadi P-nya 2 ya, KPPU. PPU, betul Benar. sekali. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya itu KPPU itu bagaimana sih Mas Fikri? Jadi untuk KPPU itu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tadi merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat, Mbak Farah. Nah, selain itu juga KPPU tuh ada 2 bidang guys, ada kajian advokasi dan juga penegakan hukum. Untuk penegakan hukum sendiri, itu kalau misal kalian nih membuat laporan mengenai permasalahan usaha gitu, nah bidang penegakan hukum inilah yang akan mengkaji dan juga menindaklanjuti dari laporan-laporan tersebut gitu. Nah, kalau untuk kajian advokasi itu gimana Mas Fikri? Kalau kajian advokasi itu ada kita tentang memantau bahan pokok penting, kemudian kita juga mereview peraturan daerah, kemudian kita juga belajar terkait dengan isu-isu kemitraan dan juga kita juga belajar terkait dengan inflasi dan itu seru banget sih Mbak Farah. Bener-bener. Nah, jadi ternyata di KPPU itu bukan hanya berdasarkan hukum juga, jadi mereka juga bertugas di bidang ekonomi. Betul. Nah, selain itu kita juga mau bahas nih mengenai persaingan usaha sehat dan juga private label. Iya betul sekali Mbak Farah, dan ngomong-ngomong terkait dengan persaingan usaha, jadi persaingan usaha adalah seperangkat alat hukum untuk mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mana mencakup hal yang boleh dilakukan dan juga hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Dan juga persaingan usaha adalah dinamika di mana perusahaan itu bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar masing-masing dari mereka itu sendiri. Nah, mengenai persaingan usaha sehat, ini teman-teman kita ada Mbak Ziana. Nah, ngomong-ngomong mengenai persaingan usaha sehat, ini ada teman kita nih, Mbak Natasha dan juga Mbak Ziana, yang sudah jalan-jalan ke Indomaret. Jadi kita lihat videonya aja ya. Oke, ini dia Oke. videonya. Hai Sobat Magang, kenalin aku Natasha, aku Ziana. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Di sini kita mau melihat contoh persaingan usaha yang sehat dan private label yang ada di Indomaret. Oke, karena kita udah sampai di Indomaret, kita langsung masuk aja yuk. Nah, di sini kita akan melihat contoh persaingan usaha yang sehat dari produk onigiri. Gimana nih, Nat? Nah, jadi di Indomaret sendiri itu ada 2 merek dari onigiri, yaitu yang pertama ada dari Yummy Rice, yang kedua dari Suki. Nah, dari
dari kedua onigiri ini penempatannya sudah di satu rak yang sama di dekat kasir. Jadi untuk produk onigiri ini sudah mencerminkan untuk persaingan usaha yang sehat. Nah, kita lanjut yuk lihat apa lagi ya produk persaingan usaha yang sehat di Indomaret. Nah, yang pertama ada apa nih, Zi? Produk yang pertama yaitu adalah tisu Indomaret. Jadi di sini tisu Indomaret diletakkan di rak yang sama dengan produk-produk merek yang lain. Nah, itulah contoh persaingan usaha yang sehat ya teman-teman. Ya, contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengasih tahu dari produk makanan sendiri. Yang pertama ada rumput laut sendiri. Yang kedua ada produk dari kuaci, yang ketiga adalah produk kacang. Nah, dari 3 produk tersebut sudah termasuk pada persaingan usaha yang sehat karena penempatannya ada di satu rak, jadi adil dan rata untuk penempatannya. Nah, untuk selanjutnya kita mau lihat untuk private label dari Indomaret sendiri. Nah, di sini selanjutnya kita mau lihat private label yang dimiliki Indomaret sendiri. Ada apa aja sih nih, Zi? Contohnya ada ini merek dari private label Indomaret. Jadi private label Indomaret itu adalah produk yang dikeluarkan dan dikelola oleh Indomaret sendiri teman-teman, seperti tisu dan beberapa makanan yang sudah dijelaskan oleh Natasha tadi. Nah, selanjutnya kita mau cek produk UMKM yang ada di Indomaret. Nah, selanjutnya Indomaret itu mewadahi para pelaku UMKM untuk menjual produknya di Indomaret. Contohnya ada lidah kucing, ada sambal jos, dan tahu wiki ora, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi contoh persaingan usaha yang sehat, private label dan UMKM yang ada di Indomaret. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wah, seru banget ya Mas Iya, Fikri, seru teman-teman banget kita. ngeliat-liat teman-teman kita ya. Nah, mereka jajan onigiri tuh. Iya, ada 2 tuh onigiri. Dari mana aja tuh? Yang pertama ada Yummy Choice dan juga Suki. Suki, betul Benar. sekali. Nah, dari video tadi tuh kita jangan fokus ke onigirinya ya guys, tapi kita lihat dari persaingan usahanya. Betul Nah, sekali. tadi kan udah ditunjukin tuh sama Mbak Natasha dan juga Mbak Ziana mengenai letak dari onigiri tersebut tuh berdampingan. Nah, dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa persaingan usaha yang dilakukan oleh Indomaret ini merupakan persaingan usaha sehat, di mana mereka memposisikan baik produk mereka sendiri maupun produk luar dengan secara adil dan juga beretika gitu. Iya, betul sekali. Kemudian untuk bahasan kedua itu adalah private label. Jadi untuk private label itu sendiri Mas Fikri, kita tuh kayak contoh ya. Iya. Kita kan sering banget tuh belanja kebutuhan sehari-hari Betul kayak ke sekali. Alfamart. Iya. Nah, ya kita juga sering kali tuh nemuin produk-produk Alfamart dengan merek Merek sendiri. sendiri, Nah, seperti air mineral itu juga ada dari Alfamart dan juga ada tisu iya, dari benar. Alfamart itu sendiri. Nah, melalui contoh produk tersebut tuh bisa kita lihat ya, Alfamart tuh ternyata punya produk sendiri. Tapi Mas Fikri, Iya. ternyata itu bukan produksi mereka loh. Oh, bukan produksi dari mereka itu sendiri, Mbak Farah. Bukan, jadi mereka bukan produsennya guys. Nah, mereka tuh bekerja sama dengan produsen tisu maupun air mineral tersebut, tapi dengan konsekuensi atau dengan kesepakatan merek Alfamart itu di produk tersebut jadi gitu. seperti itu. Nah, itu namanya private label. Nah, di sini juga teman-teman kita ada Mas Tommy. Dan juga Mbak Naswa ya. Iya, mereka juga jalan-jalan ke Ke Alfamart. Kita langsung lihat videonya juga ya. Boleh, ini Oke, dia ini dia. videonya. Hai Sobat Magang, kenalin nama aku Tommy. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana persaingan usaha yang sehat di Alfamart. Yuk ikutin kita. Nah, di produk pertama ini ada gula pasir. Setelah ini terdapat beragam merek gula pasir yang dijual oleh Alfamart, di mana produk paling bawah terdapat produk private label yang dikeluarkan oleh Alfamart. Nah, secara keseluruhan Alfamart telah melakukan persaingan usaha yang sehat, di mana tidak membeda-bedakan produknya, walaupun Alfamart ini memiliki hak untuk menempatkan produknya secara khusus. Nah, ayo lanjut ke produk selanjutnya. Nah, di produk kedua ini ada produk pencuci piring. Sama seperti produk sebelumnya, Alfamart tidak membedakan display produknya dengan display kompetitornya. Ayo ke produk selanjutnya. Di produk ketiga ini adalah mineral yang terdapat beragam merek yang dijual oleh Alfamart. Seperti pada produk sebelumnya, di mana Alfamart telah menerapkan persaingan usaha yang sehat,
tidak membedakan produknya dengan kompetitor lain. Itulah sekilas tentang bagaimana Alfamidi menerapkan persaingan usaha yang sehat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa sikat magang. Wah, seru banget nih Mbak Farah. Setelah kita Iya. melihat ya cuplikan video dari teman-teman kita yang sudah membandingkan produk di Alfamart. Benar. Jadi betul sekali, sedangkan kalau private label itu atau merek mereka pribadi itu merupakan merujuk pada produk yang diproduksi oleh produsen tertentu dan dijual dengan merek yang dimiliki atau ditentukan oleh pengecer ataupun distributornya itu sendiri. Nah, melalui dua video tersebut, kita nih dapat menyimpulkan bahwa Iya. menjaga persaingan itu penting. Penting banget itu Mm-mm. pasti. Untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan juga peningkatan usaha. Kemudian juga kita dapat meningkatkan kualitas dari produk dan layanan yang sudah kita jual gitu. sendiri. Kemudian persaingan yang sehat juga memotivasi perusahaan untuk terus berkembang, memberikan pilihan konsumen, dan juga meningkatkan daya saing pasar. Betul gitu. sekali. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk bersaing dengan merek terkenal dan juga mengikuti tren konsumen yang mencari nilai terbaik dari dalam mereka berbelanja sehari-hari, Mbak Farah. Benar. Dan dengan adanya merek atau pribadi ini, Alfamart dan juga Indomart itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan berbagai pilihan produk pastinya. Benar. Wah, dan gak kerasa nih kita sudah lama berbincang-bincang di sini. Iya, lumayan ya guys, tapi masih mau nih bahas-bahas lagi tentang Masih KPPU. banyak yang mau kita bahas. Mungkin ada part 2-nya nih, Mbak Farah. Boleh. Iya. Mungkin sekian nih teman-teman yang bisa kita sampaikan ke kalian semua. Tapi jangan lupa ya follow IG KPPU. PU Kanwil 7 Yogyakarta. Iya, ada di sini. Oke, jangan lupa follow ya. Saya Fikri Ferdiansyah, Saya Farah Zuhardani. pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu.